Pemirsa, bertemu lagi dengan saya Suyud Mujirno dari Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia. Kisah misteri yang saya sampaikan kali ini terjadi di sebuah SMA negeri favorit di Kota Ungaran, Jawa Tengah, Indonesia. Tepatnya SMA Negeri 1 Ungaran. Di dalam lingkungan SMA negeri ini itu hampir setiap malam dilakukan latihan badminton yang pesertanya anggota-anggota Persatuan Badminton Sobat atau PB Sobat. Jadi peserta-pesertanya tidak hanya guru dan karyawan SMA itu, tapi juga warga masyarakat sekitar yang berminat bermain badminton. Jadi terjalin hubungan yang akrab antara warga masyarakat dengan warga SMA negeri itu. Kebetulan itu anggota aktif yang selalu berlatih setiap malam itu sekitar 14 orang. Dan latihan yang diselenggarakan mulai jam 8 sampai jam tengah malam atau 24 atau 00 ini selalu hadir seorang penjual wedang susu jahe atau minuman susu jahe. Untuk nyamannya, maka penjual minuman ini saya samarkan dengan nama Giman, ya, dengan nama Giman. Jadi Giman ini selalu datang saat anggota sobat berlatih badminton. Jadi dagangannya pasti habis, karena kalau saat ada 14 yang hadir, itu tidak mungkin satu orang hanya satu gelas, itu mesti lebih dari satu gelas, sehingga bagi Giman ini merupakan pangsa pasar yang menyenangkan. Jadi saling menguntungkan antara anggota sobat dengan Giman. Jadi terjalin hubungan akrab. Ya, suatu saat itu tahu-tahu Giman tidak pernah muncul sama sekali. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 1 minggu, 2 minggu. Nah, ini baru muncul lagi sekitar waktunya hampir 3 minggu. Jadi hampir 3 minggu baru Giman muncul lagi pada jam latihan. Kemudian tentu saja begitu datang, Giman disambut gempar oleh para anggota sobat, ya. Banyak yang bertanya, "Man, kok nggak lama nggak muncul, apa ganti pekerjaan? Man, kok nggak pernah muncul, apa sakit? Man, kok tidak muncul, apa pindah kota?" dan sebagainya. Nah, akhirnya Giman lalu pada dan nanti saya sampaikan kalau sudah istirahat semua gitu. Nah, kemudian setelah jam istirahat semua, pada saat istirahat semua, Giman ini dikerumuni para pemain sobat, para peserta latihan sobat. Giman bercerita bahwa sekitar lebih dari 2 minggu yang lalu, dia itu sebetulnya sudah membawa dagangannya, wedang jahe, dan waktu itu dia sudah naik ke lantai 2 di mana aula berada. Ketika dia akan berbelok atau ke arah kiri, ke arah pintu aula, itu ternyata di sebelah selatan itu terlihat ruang kelas 12 IPA yang terbuka, dan di ruang itu dekat pintu duduk seorang atau sesosok wanita yang waktu itu melambaikan tangannya ke arah Giman. Jadi Giman hanya berpikir, oh ini kok tumben ada pembeli
wanita, kok ada wanita yang datang gitu. Nah gimana, berpikirnya hanya pokoknya susu jahe saya laku, jadi gimana segera tidak berbelok ke kiri ke aula, tapi bersegera cepat-cepat berjalan ke arah kelas 12 IPA, di mana di pintu yang terbuka di dalam kelas wanita itu nampak sedang duduk di kursi siswa. Nah sekarang dari lantai aula ke lantai kelas 12 IPA itu tidak perlu turun ke lantai 1 dulu, karena ruang kelas IPA membujur dari barat ke timur menghadap ke utara, sedangkan ruang aula membujur dari utara ke selatan menghadap ke timur. Jadi dari teras masing-masing ruang itu bisa melihat. Jadi dari teras aula ke teras SMA itu tinggal berjalan saja, tidak perlu turun ke lantai 1. Adik cepat gimana sampai ke wanita yang melambaikan tangannya itu, ya kebetulan lampu di teras itu sangat terang, tapi di dalam mungkin karena wanita itu membelakangi sumber lampu, sumber cahaya, maka kurang jelas antara warna baju, modelnya, dan wajahnya. Jadi gimana ya, mendekati aja. Wanita itu masih duduk di kursi. Begitu gimana mulai melangkah masuk ke ruang kelas, wanita itu tahu-tahu lenyap, tidak nampak sama sekali, tidak ada suara apa-apa, tidak ada bau apa-apa, pokoknya langsung lenyap dari pandangan mata Giman. Giman ya berdebar-debar ya, bulu kuduknya langsung berdiri, dan ada ketakutan yang sangat hebat, sehingga tanpa sadar Giman ini langsung membawa dagangan-dagangannya berbalik kanan, turun ke tangga, turun ke bawah, langsung keluar halaman, langsung pulang. Dan itu berdebar-debarnya itu sampai di rumah sampai tengah malam lebih, sampai hampir pagi. Kalau ingat masih terus berdebar-debar, masih ketakutan. Itu berlangsung lama, dan lama-lama keberaniannya mulai muncul lagi. Dan menjelang minggu ketiga sejak ketidakhadirannya di arena badminton itu, gimana mulai memberanikan diri mendatangi atau membawa dagangannya ke PB Sobat. Jadi informasi ini saya peroleh dari salah seorang anggota PB Sobat yang saat itu ya juga Wakasek, wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, ya, Pak Aris, namanya Pak Aris. Jadi Pak Aris waktu itu menjabat wakil kepala sekolah urusan kesiswaan SMA Negeri Favorit di Kota Ungaran itu. Demikian, terima kasih. Subscribe, like, and share. Terima kasih.